Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Setiap manusia tentu memiliki pengharapan di dalamnya ya. Ketika dia melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping dia mengharapkan ridho dari Allah, juga sebagai manusia tentu kita ada pengharapan lain di belakang itu, yakni mendapatkan tiket masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Asalkan kita masih tahu bahwa yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga itu bukan karena ibadah kita, bukan karena sholat kita, bukan karena puasa kita, bukan karena haji, umroh, zakat, dan ibadah yang lain. Tapi yang menyebabkan kita bisa masuk ke dalam surganya Allah karena kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita harus menggapai ridho Allah dengan cara kita mendekatkan diri sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik para pecinta ilmu yang semoga senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah, kita akan melanjutkan ta'lim kita tentang kitab Nasaihul Ibad. Kali ini kita akan membahas tentang ucapan dari orang yang bijak ya, seorang hukama. Man tawahamma anna lahu waliyan aula minallahi qalat ma'rifatuhu billah. Wa man tawahamma anna lahu aduwan a'da min nafsihi qalat ma'rifatuhu binafsihi. Ada dua nasihat dalam ucapan ini. Ini bukan hadis ya, tapi ini ucapan dari seorang hukama, orang yang ahli dalam ilmu, orang yang memiliki kebijakan, orang yang diberikan hikmah ya. Ada dua nasihat di sini. Pertama, man tawahamma annallahu waliyan awla minallahi qalat ma'rifatuhu. Siapa orang yang mengira bahwa dirinya mempunyai penolong yang lebih baik daripada Allah, berarti dia kurang mengenal Allah. Wa man tawahamma annallahu aduwan a'da min nafsihi qallat ma'rifatuhu binafsihi. Siapa yang mengira bahwa dirinya mempunyai musuh yang lebih berbahaya dari nafsunya, berarti dia belum mengenal dirinya. Insya Allah kita akan bahas satu persatu. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita sekalian. Pertama, man tawahamma annallahu waliyan aula minallah. Siapa yang mengira bahwa dirinya mempunyai penolong yang lebih baik minallah dari Allah Subhanahu wa taala, qalat ma'rifatuhu billah, itu pertanda orang itu belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang merasa dirinya tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dia mendapatkan pertolongan tapi dia merasa bukan datangnya dari Allah, pertanda orang itu belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita orang yang beriman, tentu segala pertolongan yang ada itu datangnya dari Allah. Ini harus menjadi dasar keyakinan kita ya, bahwa makhluk bernama manusia ini makhluk yang lemah, makhluk yang tidak berdaya. Ketika kita mendapatkan kekuatan, kemampuan, daya upaya, semata-mata itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kesadaran seorang muslim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya, kemampuan dan kekuatan selain datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang mengira bahwa ketika dia mendapatkan pertolongan, dia diselamatkan dari mara bahaya, tapi dia merasa ini bukan datangnya dari Allah, ya tentu karena mereka menganggap
Allah tidak ada. Mereka nggak mengenal Allah. Bagaimana kalau kemudian mereka berpikir Allah memberikan pertolongan? Keberuntungan hidup dan dia merasa itu datangnya bukan dari Allah, ya mereka jelas tidak mengenal Allah. Kalau mereka sudah mengenal Allah, maka mereka akan beranggapan dan berkeyakinan bahwa segala yang datang dari dirinya, yang menolong dia ketika susah, yang menyelamatkan dia ketika mendapatkan mara bahaya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perkara yang tidak tahu. Oleh karena itu, kalau di dalam ilmu fikih itu kan satu di antara syarat wajibnya orang melaksanakan sholat itu kan sudah pernah ada datang seorang pendakwah pada suatu kaum. Ini salah satu syarat wajib orang melaksanakan sholat ya. Dan mungkin ibadah yang lain. Jadi ketika suatu kaum ini sudah didatangkan seorang pendakwah, maka dia kalau sudah mendengar kalimat dakwah, ajakan untuk mengenal Islam, mengenal Allah, maka mereka kena hisab nanti di akhirat. Tetapi kalau suatu kaum yang mereka sama sekali buta, tidak mengenal agama Islam, misalkan kaum di pedalaman ya, kaum di pedalaman yang mereka terisolasi, yang mereka jauh dari keramaian, yang mereka juga tidak pernah mengenal Allah, tidak ada yang memperkenalkan Allah, tidak ada yang mendakwai mereka, mereka hidup di alam yang gelap, kal an'am, bahkan mereka seperti binatang, tidak mengenal Allah. Selama tidak ada pendakwah di antara mereka, selama mereka belum pernah mendengar ajakan dakwah tentang Allah, tentang Islam, maka mereka bebas dari azab. Maka saya pribadi itu sangat tidak setuju kalau ada suatu kelompok muslim yang mengatakan bahwa, mohon maaf ya, orang tua baginda Nabi itu di neraka katanya. Karena mereka belum memeluk agama Islam, sementara beliau, orang tua baginda Nabi itu sudah meninggal dunia, sehingga mereka dianggap kafir dan ada di neraka. Ada sebagian muslim yang mengatakan seperti itu. Saya pribadi kurang elok ya, kurang enak mendengarnya, kurang setuju. Kenapa? Yang pertama, manusia masuk surga, manusia masuk neraka, itu nggak ada hubungannya dengan kita. Itu Allah yang menentukan, bukan urusan kita. Yang kedua, alangkah tidak etisnya ya. Apa yang dapat kita ambil dari membahas bahwa orang tua Nabi masuk ke neraka? Manfaatnya apa? Kita nggak beretika itu, nggak sopan itu ya. Orang tua Nabi, bapak ibu Nabi masuk ke neraka, ini sangat nggak etis. Kenapa? Yang kita bicarakan adalah orang tua seorang Rasul, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kalau ada suatu kaum itu, suatu kaum yang mereka belum pernah mendengar Islam, mereka belum pernah diajak masuk Islam, belum pernah ada yang mengenalkan Islam, belum ada yang mendakwai Islam, sehingga mereka hidupnya dengan ketidaktahuan. Yang seperti ini kan gak kena sanksi azab.
Sehingga benar ketika dalam Al-Quran surat An-Nisa ya, ayat 165 Allah mengatakan rusulam mubasyirina wa mungzirin. Rasul itu tugasnya ada dua ya. Mubasyirina wa mungzirin. Mubasyirin, mungzirin. Mubasyirin ini memberikan kabar gembira ya. Memberikan kabar gembira. Wa mungzirin ini peringatan ya. Peringatan. Ada yang menafsirkan bahwa kabar gembira ini kaitannya dengan surga. Wa mungzirin peringatan itu kaitannya dengan neraka. Tugas seorang nabi, seorang rasul ada dua. Ya. Mubasyirina wa mungzirin. Memberikan kabar gembira tentang surga, juga memberikan peringatan kepada umat tentang ancaman Allah berupa neraka. Li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatan ba'da rusul. Agar nanti di hari kiamat di padang mahsyar nanti ketika orang dihisab tidak ada suatu kaum yang mereka membantah, berhujah bahwa kami tidak pernah diperkenalkan Islam. Artinya kalau ada suatu kaum yang sudah pernah ada pendakwah di sana, sudah ada yang memperkenalkan Islam di sana, sudah ada yang memperkenalkan Allah di sana, maka mereka sudah berkewajiban untuk mengikuti. Kalau tidak, mereka kena azab. Karena sudah ada yang memperingati. Sudah ada yang mengajak untuk masuk ke dalam Islam. Sebaliknya, lain cerita kalau suatu kaum yang mereka belum pernah ada pendakwah di sana, di pedalaman-pedalaman yang mereka benar-benar terpisahkan dengan masyarakat luar, mereka nggak tahu Islam itu apa, tidak ada yang memperkenalkan Allah, tidak ada yang menceritakan agama Islam seperti apa, tidak ada yang mendakwahi mereka. Sehingga mereka hidup tidak beragama karena tidak tahunya. Orang seperti ini nggak akan kena azab. Oh, nggak tahu. Nggak ada yang memberitakan. Tidak ada yang mendakwahi. Sehingga mereka buta selama hidupnya. Tidak mengenal Allah. Maka yang seperti ini tidak kena sanksi azab. Orang tidak tahu ya. Contoh lagi begini. Kalau misalkan ya, di depan kita ada satu gelas air putih, umpama. Kemudian air putih itu kita minum. Kita sangka itu air putih biasa. Kita tidak ngerti. Kita kira itu air putih biasa. Air mineral misalkan. Kita ambil tuh air putih, kita minum. Ternyata ketika air putih itu diminum, mabuklah kita. Ternyata itu bukan air putih biasa. Itu arak misalkan ya. Itu minuman keras. Mabuklah kita. Nah, yang seperti ini kira-kira dosa apa tidak? Ya jelas tidak. Kenapa? Tidak tahu kalau itu minuman keras. Kita minum itu bukan karena nafsu, tapi karena kita nggak tahu itu air putih, disangkanya air putih biasa, kita minum. Ternyata ketika diminum itu sudah masuk ke perut kita, kita baru nyadar itu minuman keras, maka kita nggak kena sanksi dosa, nggak tahu. Terkecuali kalau ada air putih satu gelas dan orang lain ngasih tahu ini jangan diminum, ini bukan air putih biasa, ini minuman keras, ini arak. Sudah dikasih tahu, kita masih nekat ambil itu gelas, kita minum isinya, baru kena sanksi dosa. Kenapa? Sudah dikasih tahu, sudah ada memperingatkan bahwa itu bukan air putih biasa. Kenapa kita minum? Sudah tahu masih diminum, berarti sengaja mencari dosa. Yang kayak gini nih yang mendapatkan sanksi azab. Sama juga satu kaum dia bukan gak mau menyembah Allah, bukan mereka gak mau memeluk agama Islam, bukan mereka gak mau jadi seorang muslim, gak ada yang ngasih tahu, tidak ada yang mendakwahi, maka mereka tidak mendapatkan sanksi azab. Tapi kalau kita di suatu pemukiman ya, kita sudah ada pendakwah banyak malah ya,
kiai, ulama, mubalik, penceramah, seorang ustadz tuh banyak di mana-mana. Artinya tidak ada alasan bagi kita. Maka Allah mengatakan li alla yakuna linnas 'alallahi hujjatan ba'da rusul. Mereka enggak akan ada hujah, alasan untuk membantah Islam. Saat mereka disidang di hadapan Allah kelak di akhirat, mereka enggak bisa membantah. Kenapa kamu enggak beriman? Kan begitu. Ya Allah, bagaimana kami beriman ya Allah? Tidak ada yang mendakwai kami. Nah, kalau memang iya apa adanya, tidak pernah ada yang mendakwai ketika hidupnya, Allah kasih keringanan. Tapi kalau suatu kaum sudah didakwai, tetap dia nggak masuk Islam, ini baru mendapatkan sanksi azab. Allah bisa bantah. Dulu kan sudah ada pendakwah, sudah turun nabi, sudah turun rasul, bahkan para ulama, para kiai balik berdakwah. Kenapa nggak kau ikuti omongan mereka, ajakan mereka, dakwah mereka? Nah, ini kan bisa jadi sanggahan Allah terhadap mereka, orang yang membantah ketika dihisab di hari kiamat nanti. Nah, maka siapa orang yang mengira bahwa dirinya mempunyai penolong yang lebih baik daripada Allah, qalat ma'rifatuhu billah, tanda orang itu belum mengenal Allah, belum merasa dia membutuhkan Allah, belum merasa dia mengenal Allah yang memberikan pertolongan itu. Ya pantas kalau kemudian orang seperti ini karena nggak taunya nggak dapat kena sanksi azab. Bagi kita orang yang sudah mengenal Allah, sudah didakwai, sudah ada penceramah yang memperingatkan kita, ya kita semua yang ada dalam diri kita, ketika kita diselamatkan dari bencana, ketika kita diselamatkan dari malapetaka, yakinlah bahwa itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena prinsip kita la haula wala quwata illa billah. Artinya selain Allah tidak akan ada yang mampu memberikan kekuatan apapun. Kalau kita menganggap bahwa sudah mengenal Allah, tapi kita menganggap ada kekuatan lain di belakang itu, kita sudah terjebak kepada syirik. Kita meyakini kita punya cincin. Berkat cincin ini dagangan saya alhamdulillah laris ya. Cincin kita agak punya kekuatan ya. Berkat kalung ini saya berhasil mengembangkan bisnis saya, kalung ya. Berkat keris ini saya bisa diselamatkan dari banjir bandang umpama ya. Keris kita bilang. Padahal baik itu batu, keris, kayu, apapun bendanya, tidak punya kekuatan apapun kecuali Allah yang memberikan kekuatan itu. Jadi kalau kita punya cincin, kita bilangnya begini, alhamdulillah saya punya cincin dan cincinnya Allah berikan kekuatan di cincin ini sehingga ini bisa saya manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari saya. Seperti itu. Allahnya jangan ketutupan. Tapi kalau sudah kita menganggap mendewa-dewakan itu benda, artinya kita menutupi Allah, jelas kita terjebak kepada perbuatan syirik. Ya. Jangan pernah kita berkeyakinan ada satu benda yang benda itu bisa memberikan manfaat kepada kita. Atau ada satu benda yang benda itu bisa mendatangkan bencana terhadap diri kita. Misalkan ya, kita punya rumah yang di sampingnya ada pohon besar. Kemudian kita mendapatkan musibah. Kita bilang ini gara-gara pohon ini nih saya selalu mendapatkan musibah. Pohon disalahkan padahal musibah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma asbathu musibah illa biidznillah. Tidak ada musibah yang datang kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala yang datang dalam diri kita semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantas kalau kemudian orang yang tidak mengenal Allah, mereka mengira bahwa segala yang datang itu atas kekuatan dirinya, ya, atas kekuatan benda yang dia miliki, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Yang kedua, tawahhamma anna lahu aduwan a'da min nafsihi
qallat ma'rifatuhu binafsih. Siapa yang mengira bahwa dirinya mempunyai musuh yang lebih berbahaya dari nafsunya, berarti dia belum mengenal dirinya. Siapa yang mengira bahwa dirinya memiliki musuh yang lebih berbahaya dari nafsunya, berarti dia belum mengenal dirinya. Artinya apa? Musuh yang paling berbahaya pada hakikatnya adalah nafsu yang ada dalam diri kita, bukan musuh yang di luar sana. Ya, itu kenapa sebabnya kita berperang. Ya, Nabi mengatakan ketika pulang dari perang Badar bahwa kalian telah pulang dari peperangan kecil, kata Nabi. Bayangkan, perang Badar itu kan perang yang paling dahsyat, ya. Perang yang luar biasa. Bahkan banyak para sahabat yang gugur di medan perang. Banyak yang terluka para sahabat. Tapi Nabi mengatakan bahwa kalian baru pulang dari peperangan kecil. Kalian akan didatangkan perang yang lebih besar dari perang Badar. Sahabat banyak yang heran, ya Rasul, bukankah perang Badar ini perang yang paling hebat, perang yang paling dahsyat, perang yang paling heroik? Banyak kami yang terluka, bahkan banyak yang gugur di medan perang. Kenapa engkau mengatakan bahwa ini perang kecil dan bersiaplah akan menghadapi perang yang besar? Ya Rasul, perang apa lagi yang lebih besar dari perang Badar ini? Nabi mengatakan jihadun nafs, yaitu jihad berperang melawan hawa nafsu kita. Bayangkan oleh Nabi, jihad melawan hawa nafsu lebih berat dari jihad melawan musuh di medan perang. Apa sebabnya? Kalau kita berperang melawan musuh di medan perang, iya mungkin berat, ya, mungkin berbahaya. Tetapi setidaknya musuh yang kita lawan itu kelihatan wujudnya. Kita memeranginya ya agak mudah karena wujudnya kelihatan. Kalau kita mau tebas kakinya ya bisa, kita mau tebas tangannya ya bisa, kita mau tebas kepalanya juga bisa. Kenapa? Musuhnya kelihatan. Nyerangnya agak mudah, wong musuhnya kelihatan. Nah, sekarang kalau kita berperang melawan musuh yang musuhnya tidak kelihatan, nyerangnya bagaimana? Mau ditusuk apanya, mau dibabat apanya, mau ditebas apanya, mau dipukul apanya, nggak kelihatan. Sehingga banyak orang yang ketika berpuasa Ramadan, yang notabene adalah berperang melawan hawa nafsu, banyak yang kalah. Banyak yang mengira bahwa dia menang padahal kalah sesungguhnya itu. Karena mereka nyerangnya halus. Mereka tahu kelemahan kita nggak tahu kelemahan mereka. Maka hawa nafsu ini, ya, ini termasuk bagian daripada rahmat Allah sebetulnya, ya. Kalau kita pandai mengendalikan hawa nafsu ini, nafsu bisa membawa manfaat dalam kehidupan kita. Tidak semua nafsu membawa menjerumuskan kita kepada kesengsaraan. Nafsu pun membawa kita kepada kebaikan bisa, asalkan kita bisa mengendalikan. Ya. Kalau kita menemukan sebilah pedang, ya, sebilah pedang itu kan bisa membahayakan orang, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang. Kalau yang menggunakan orang yang beriman, Islam, pedang itu bermanfaat. Tapi kalau yang menggunakan orang brutal, pedang pun bisa bahaya. Kalau orang yang tidak bisa memegang pedang, dia bisa melukai banyak orang, itu bahaya. Tapi kalau orang yang tahu, pedang itu bisa untuk membabat kayu, bisa untuk membabat pohon, bisa untuk membersihkan semak belukar, bisa. Tergantung siapa yang mengendalikan sang pedang tadi. Pun demikian hawa nafsu kita. Kalau kita salurkan hawa nafsu ini untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya tentu bisa. Hidup ini akan hampa kalau hawa nafsu tidak berjalan baik.
yang menyebabkan kita kemudian gairah untuk makan, minum, karena dorongan hawa nafsu yang membuat kita tergerak untuk meraih cita-cita, meraih harapan, karena ada dorongan hawa nafsu. Kenapa kita kemudian menikah dengan seorang wanita yang dihalalkan oleh Allah? Karena ada dorongan hawa nafsu. Bayangkan kalau manusia tidak memiliki nafsu, maka hidupnya persis seperti malaikat. Bayangkan malaikat itu gak punya hawa nafsu dia. Makan gak pengen, minum gak pengen, hubungan seksual gak pengen, dengan perempuan juga gak pengen, tidur juga enggak, polos hidupnya. Bumi ini mungkin gak ramai ya. Bumi gak akan ramai kalau manusia tidak memiliki nafsu. Hidupnya seperti malaikat tuh, lurus-lurus saja itu. Tapi yang menyebabkan kita kemudian bisa mewarnai dunia ini karena manusia dibekali oleh Allah berupa hawa nafsu. Nah, pertanyaannya adalah, mampukah kita mengendalikan hawa nafsu itu atau hawa nafsu yang mengendalikan kita? Kalau kita mampu mengendalikan hawa nafsu, maka insya Allah hawa nafsu yang ada dalam diri kita bisa kita salurkan di jalan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita tidak mampu mengendalikan hawa nafsu kita, maka justru hawa nafsu itu yang akan menyeret kita kepada perbuatan dosa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi hawa nafsu yang ada dalam diri kita bisa membawa kepada ketenangan. Namanya nafsu al-mutmainnah. Irji'i, kembalilah engkau kepadaku, kata Allah. Ila rabbiki radiyatan mardiyah, dengan ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau nafsu ini kita salurkan kepada Allah, akan membawa ketenangan. Bahkan irji'i ila rabbika, bisa kembali kepada Allah, artinya bisa untuk mendorong kita melaksanakan ibadah. Fadkhuli jannati, bahkan endingnya hawa nafsu bisa membawa kita kepada surga. Kalau nafsu ini kita kendalikan dengan sebaik-baiknya. Maka kalau tidak, nafsu ini akan membawa kepada kemudaratan, bahkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nafsu lawamah, ada nafsu al-ammarah. Dua nafsu ini yang sering menjebak manusia kepada perbuatan yang keji. Maka siapa orang yang mengira bahwa dirinya memiliki musuh yang lebih hebat dari hawa nafsunya, qalat ma'rifatuhu binafsi, berarti dia belum mengenali dirinya. Kalau sudah mengenali dirinya, maka dia akan paham bahwa sebetulnya dirinya lah musuh yang paling berat ketimbang orang lain. Kita memerangi hawa nafsu yang ada dalam diri kita itu lebih berat daripada kita melawan musuh di medan perang. Bagaimana kita akan mengendalikan hawa nafsu kita? Naklukkannya bagaimana? Kita menaklukkan diri sendiri itu sangat berat. Maka betul kata Rasulullah, banyak orang yang berpuasa tapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Kam min sha'im laisa min siyamihi ilal ju'i wal atas, kata Nabi. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Kenapa? Puasa orang yang model begini hanya menahan lapar, menahan haus, sementara nafsunya tidak ia kendalikan. Jadi nafsu ini bukan ditahan ya, bukan, tapi dikendalikan. Kalau nafsu ditahan gak bakal bisa. Kita harus hidup tanpa nafsu gak akan bisa. Jadi bukan menahan nafsu tapi mengendalikan. Artinya kita menyalurkan nafsu yang ada dalam diri kita ke jalan yang benar. Bukan dihilangkan, bukan ditahan-tahan. Kita gak bisa nahan nafsu. Kita sebagai manusia punya naluri yang sama ya. Kita manusiawi, kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh berkeluarga, kita butuh kebahagiaan, kita butuh uang, kita butuh kekayaan. Itu nafsu. Dan itu manusiawi kita. Tidak ada yang salah di dalamnya itu.
Seseorang berjuang keras, pergi pagi pulang sore, mencari nafkah agar menjadi orang yang kaya, orang sejahtera, tidak ada yang salah. Itu sah-sah saja. Itu juga dorongan hawa nafsu. Nah, asalkan jangan sampai nafsu ini kemudian membawa kita kepada keserakahan, yang kemudian kita korupsi, kita mengambil barang yang bukan hak kita mengambil milik orang, tak peduli orang sengsara, tak peduli orang menderita, yang penting kita ambil, kaya sendiri, sejahtera sendiri, makmur sendiri. Ini orang yang hidupnya dikendalikan oleh hawa nafsu, bukan mengendalikan hawa nafsu.